Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara semua yang sangat dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Saat ini firman Tuhan berkata, mengucap syukurlah dalam segala hal. Mengucap syukurlah dalam segala hal. Meskipun saat ini kita masih dalam ibadah online, tetapi kita tetap harus mengucap syukur. Entah itu baik keadaannya dan tidak baik keadaannya. Mari bersama-sama kita pujikan, aku hendak bersyukur pada Tuhan. Aku hendak bersyukur pada Tuhan karena keadilannya dan bermazmur bagi nama Tuhan yang maha tinggi. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu, Tuhan kami, dimuliakan atas seluruh bumi. Aku hendak bersyukur pada Tuhan karena keadilannya dan bermazmur bagi nama Tuhan yang maha tinggi. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu, Tuhan kami, dimuliakan atas seluruh bumi. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu, Tuhan kami, dimuliakan atas seluruh bumi. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu, Tuhan, Tuhan kami, dimuliakan atas seluruh bumi. Ya Tuhan, ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu, Tuhan kami, dimuliakan, 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 dimuliakan atas seluruh bumi. Ibadah kita pada hari ini, minggu yang terakhir di dalam bulan misi ini,
kita alaskan di dalam nama Allah, Sang Pendamai Ciptaan, melalui Putranya, Tuhan Yesus Kristus. Kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera kiranya turun atas kita sekalian di dalam nama Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Amin. Roma 12 ayat 2. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Amin. Apa yang dapat memisahkanku dari kasih-Mu, Tuhan, sahabatku? Kelaparankah, ketelanjangankah, tak satu pun, tak satu pun. Apa yang dapat memisahkanku dari kasih-Mu, Tuhan, sahabatku? Aniayakah, penderitaankah, tak satu pun, tak satu pun. Tiada satu pun seperti Kau, Yesus. Kau sahabat yang sejati. Dalam bahaya Kau menggendongku. Engkau, Yesus, sahabatku. Apa yang dapat memisahkanku dari kasih-Mu, Tuhan, sahabatku? Kelaparankah, ketelanjangankah, tak satu pun, tak satu pun. Apa yang dapat memisahkanku dari kasih-Mu, Tuhan, sahabatku? Aniayakah, penderitaankah, tak satu pun, tak satu
sahabatku. Mazmur Daud berkata, Tuhan adalah benteng hidupku. Dengan siapa aku akan goyah? Daud adalah seorang raja yang sangat taat kepada Tuhan. Dan namanya menjadi besar. Israel menjadi kuat karena percaya kepada Tuhan. Mari kita pujikan, besarlah Tuhan dan layak dipuji. Besarlah Tuhan dan layak dipuji. Besarlah namanya, kekallah kuasanya. Aman berlindung dalam naungannya. Ya Allah, bagi kita, di pihak kita. Terpujilah Tuhan, terpuji kuasanya. Dia telah menunjukkan kasih-Nya pada kita. Ya Tuhan telah bangkit menyayangi kita. Terpujilah Tuhan, terpuji namanya. Yesus Allah perkasa. Katakan bersama-sama. Besarlah Tuhan dan layak dipuji. Besarlah namanya, kekallah kuasanya. Aman berlindung dalam naungannya. Ya Allah, bagi kita, di pihak kita. Bersama-sama katakan, terpujilah Tuhan, terbukti kuasanya. Dia telah menunjukkan kasih-Nya pada kita. Sebab Tuhan telah bangkit menyayangi kita. Terpujilah Tuhan, terpuji namanya. Yesus Allah perkasa. Bersama-sama katakan, terpujilah Tuhan, terbukti kuasanya. Dia telah menunjukkan kasih-Nya pada kita. Sebab Tuhan telah bangkit menyayangi kita. Terpujilah Tuhan, terpuji namanya. Yesus Allah perkasa. Ya, pujilah Tuhan, terpujilah Tuhan, terpuji namanya. Yesus Allah perkasa. Yesus Allah perkasa. Yesus Allah perkasa. Yesus Allah perkasa. Haleluya. Berikan sorak-sorai bagi Tuhan kita. Haleluya. Haleluya. Ada gerakan roh Allah di sini. Ada gerakan roh Allah di sini. Ada gerakan roh Allah di sini. Di timur, di barat, utara, dan selatan. Ada gerakan roh Allah. Ada gerakan roh Allah. Ada gerakan roh Allah di sini. Kata bersama-sama, ada gerakan roh Allah di sini. Ada gerakan roh Allah di sini. Ada
kita, Tuhan Yesus Kristus. Jika kita ingin menjadi serupa seperti Kristus, maka kita harus berani memikul salib kita sendiri. Seperti Yesus telah memikul salibnya, masuk dalam rencana Bapa, dia harus mati menderita di kayu salib. Demikian juga dengan kita semua. Jika kita ingin serupa dengan Kristus, maka kita harus mau dibentuk, masuk dalam rencananya, yaitu mau menderita bersama dia. Bagikan bejana siap dibentuk. Pujian ini akan masuk dalam firman Tuhan. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tanganmu. Dengan urapan kuasa Roh-Mu, ku dibaharui selalu. Jadikanku Allah dalam rumah-Mu, inilah hidupku di tangan-Mu. Bentuklah seturut kehendak-Mu, pakailah sesuai rencana-Mu. Mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam setiap jalanku, memuliakan nama-Mu. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tangan-Mu. Dengan urapan kuasa Roh-Mu, ku dibaharui selalu. Jadikanku Allah dalam rumah-Mu, inilah hidupku di tangan-Mu. Bentuklah seturut kehendak-Mu, pakailah sesuai rencana. Ku mau seperti-Mu Yesus, mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam setiap jalanku, memuliakan nama-Mu. Ku mau seperti-Mu Yesus, ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam setiap jalanku, memuliakan nama-Mu, memuliakan nama-Mu, memuliakan nama-Mu.
Pujian ini mewakili kerinduan setiap kami Tuhan, bahwa kami rindu setiap hari semakin serupa dengan Kristus di dalam kehidupan kami dan praktek hidup kami setiap hari. Oleh karena itu kami rindu mendengar kebenaran firman-Mu, agar sungguh Roh Kudus menerangi hati dan pikiran kami, memampukan kami melakukan apa yang Tuhan mau kami lakukan, sehingga biarlah nama-Mu dimuliakan atas hidup kami. Inilah doa kami, di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan. Hari ini adalah hari yang luar biasa. Bukan saja secara sinodal kita memperingati bulan misi, tetapi juga peringatan Pentakosta. Curahnya Roh Kudus dicurahkan bagi setiap kita, dan kiranya perenungan pada pagi hari ini dan menegati setiap kita. Mari kita baca kebenaran firman Tuhan. Pagi hari ini kebenaran firman Tuhan yang kita baca cukup panjang. Ada 19 ayat yang akan kita baca bersama. Oleh karena itu segera saja kita buka Alkitab kita. Kita akan buka Kisah Para Rasul pasalnya yang ke-9. Ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-19. Kisah Para Rasul pasalnya yang ke-9. Ayatnya yang pertama sampai dengan ke-19. Demikian bunyi firman Tuhan. Saulus bertobat. Sementara itu berkobar-kobar hati Saulus untuk mengancam dan membunuh murid-murid Tuhan. Ia menghadap imam besar dan meminta surat kuasa daripadanya untuk dibawa kepada majelis-majelis Yahudi di Damsyik, supaya jika ia menemukan laki-laki atau perempuan yang mengikuti jalan Tuhan, ia menangkap mereka dan membawa mereka ke Yerusalem. Dalam perjalanannya ke Damsyik, ketika ia sudah dekat kota itu, tiba-tiba cahaya memancar dari langit mengelilingi dia. Ia rebah ke tanah dan kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata kepadanya, "Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku?" Jawab Saulus, "Siapa engkau Tuhan?" Katanya, "Akulah Yesus yang kau aniaya itu. Tetapi bangunlah dan pergilah ke dalam kota. Di sana akan dikatakan kepadamu apa yang harus kau perbuat." Maka termangu-mangulah teman-teman seperjalanan, karena mereka memang mendengar suara itu, tetapi tidak melihat seorang pun juga. Saulus bangun dan berdiri, lalu membuka matanya, tetapi ia tidak dapat melihat apa-apa. Mereka harus menuntun dia masuk ke Damsyik. 3 hari lamanya ia tidak dapat melihat, dan 3 hari lamanya ia tidak makan dan minum. Di Damsyik ada seorang murid Tuhan bernama Ananias. Firman Tuhan kepadanya dalam satu penglihatan, "Ananias," jawabnya, "Ini aku Tuhan." Firman Tuhan, "Mari, pergilah ke jalan yang bernama Jalan Lurus dan carilah di rumah Yudas seorang dari Tarsus yang bernama Saulus. Ia sekarang berdoa, dan dalam suatu penglihatan ia melihat bahwa seorang yang bernama Ananias masuk ke dalam dan menumpangkan tangannya ke atasnya supaya ia dapat melihat lagi." Jawab Ananias, "Tuhan, dari banyak orang yang telah kudengar tentang orang itu, betapa banyaknya kejahatan yang dilakukannya terhadap orang-orang kudus-Mu di Yerusalem. Dan ia datang kemari dengan kuasa penuh dari imam-imam kepala untuk menangkap semua orang yang memanggil nama-Mu. Tetapi firman Tuhan kepadanya, pergilah, sebab orang ini adalah alat pilihan bagiku untuk memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa lain serta raja-raja dan orang-orang Israel. Aku sendiri akan menunjukkan kepadanya betapa banyak penderitaan yang harus ia tanggung oleh karena namaku. Lalu pergilah Ananias ke situ dan masuk ke rumah itu. Ia menumpangkan tangannya ke atas Saulus, katanya, Saulus saudaraku, Tuhan Yesus yang telah menampakkan diri kepadamu di jalan yang engkau lalui, telah menyuruh aku kepadamu, supaya engkau dapat melihat lagi dan penuh dengan Roh Kudus. Dan seketika itu juga, seolah-olah selaput gugur dari matanya, sehingga ia dapat melihat lagi. Ia bangun lalu dibaptis, dan setelah ia makan, pulihlah kekuatannya. Berbahagialah setiap kita yang merenungkan kebenaran firman Tuhan setiap hari, terlebih melakukannya di dalam praktek hidup setiap hari. Bapak Ibu, perubahan dan COVID-19, bagaimana kita harus menyikapinya? Dimulai dari himbauan di rumah selama 14 hari saja, sampai hari ini sudah 2 bulan kita melakukan himbauan tersebut. Mungkin kita bertanya, kapan semua ini akan berakhir? Sebenarnya ada 3 opsi atau 3 skenario yang ditawarkan bagi kita.
Skenario yang pertama, jika vaksin telah ditemukan, kira-kira mungkin 6-8 bulan lagi Bapak Ibu. Opsi yang kedua, jika 60% populasi sudah punya kekebalan terhadap virus ini, maka itu membutuhkan sekitar 2 tahun. Yang disampaikan oleh Presiden Jokowi melalui opsi ketiga yang ditawarkan bagi kita adalah bahwa adanya satu perubahan gaya hidup. Kita harus mulai membiasakan diri hidup berdampingan dengan virus ini Bapak Ibu. Pembatasan tetap diperlukan, sementara kita dapat menjalani keseharian kita setiap hari. Meski kelak kita bisa ke sekolah kembali, kita dapat bekerja kembali, tetapi diharapkan kita masih memakai masker, menghindari berjabat tangan, physical distancing juga tetap harus dijalankan, dan selalu rajin mencuci tangan. Itulah yang dinamakan the normal, gaya hidup baru yang ditawarkan bagi kita. Kapan kita harus mengerjakannya? Mungkin sampai akhir tahun 2020 rencananya itu akan dilakukan. Berbicara tentang perubahan, Heraklitus, seorang filsuf Yunani, pernah berkata demikian. Panta rei kai uden mene. Dengan kata lain, satu-satunya hal yang pasti di dunia ini adalah perubahan. Bukan hanya manusia yang harus berubah, bahkan hewan, tumbuh-tumbuhan juga mengalami perubahan. Bahkan benda mati seperti batu saja dapat mengalami perubahan. Perubahan itu terjadi jika ada perubahan dan pengaruh dari luar, seperti air, angin, atau palu, bahkan juga pahat. Mari kita menyikapi perubahan Saulus ini Bapak Ibu. Perjumpaan Saulus dengan Tuhan menjadi titik balik perubahan daripada seorang Saulus menjadi Paulus. Dalam ayat-ayat yang kita baca, Saulus mengalami sebuah perubahan. Saulus berubah secara drastis. Dia berubah secara cepat. Namun perlu kita garis bawahi, perlu kita ingat bahwa proses yang dialami Paulus adalah sebuah proses pelan-pelan terjadi di dalam hidupnya. Pengalaman rohaninya membuat dia berubah 180 derajat. Meski demikian, ia mengalami proses di dalam kehidupan rohani dan juga pelayanannya. Menurut Galatia 1 ayat 17, Saulus pergi ke tanah Arab setelah ia mengalami pengalaman di Damsyik. Kemungkinan Saulus pun memerlukan waktu untuk mencerna pengalaman rohaninya yang dahsyat di mana dia berjumpa dengan Tuhan. Dia perlu mengelola dan mengorganisasikan ulang apa yang terjadi di dalam dirinya, sehingga butuh waktu sekian lama barulah ia kembali ke Damsyik untuk memberitakan tentang Yesus. Lalu di pasal 13 ayat ke-9 dikatakan di dalam Kisah Para Rasul mencatat perubahan nama Saulus menjadi Paulus. Demikian tertulis. Tetapi Saulus juga disebut Paulus, dan setelah ayat itu Kisah Para Rasul mencatat dan menyebut Saulus sebagai Paulus. Apakah Saulus berganti nama menjadi Paulus Bapak Ibu? Tentu tidak. Pada waktu itu wajar bagi seorang Yahudi berkebudayaan Yunani dan berwarga negara Romawi untuk memiliki lebih dari satu nama. Nama Ibraninya yaitu Saul, sama dengan nama raja pertama Israel yang berasal juga dari suku Benyamin. Arti namanya yaitu diinginkan, diidolakan, atau diharapkan. Saulus dalam nama Yunani yang diadaptasi dari nama Ibraninya, sedang Paulus atau Paulos adalah nama Romawinya. Saulus rupanya memutuskan untuk memakai atau menggunakan nama Romawinya agar ia dapat mudah diterima saat ia memberitakan Injil kepada mereka yang menjadi tujuan pekabaran Injilnya, yaitu orang-orang dari bangsa bukan Yahudi. Kita perlu berubah Bapak Ibu. Demikian juga Saulus juga berubah. Sebagai makhluk hidup, sebagai ciptaannya dan mahakaryanya, kita memiliki potensi yang sangat besar untuk berubah. Roh Kudus yang kita peringati pencurahannya pada hari ini adalah pribadi Allah yang ditempatkan di dalam diri kita. Roh Kudus memiliki kuasa yang besar untuk mengubah kita dari dalam.
Dalam ayat-ayat yang kita baca barusan, jelas sekali tertulis Roh Kuduslah yang berperan mengubah Saulus, Bapak Ibu. Saulus dari seorang yang pembenci, pemburu, dan dia siap membunuh, dia diubahkan demikian luar biasa oleh Roh Kudus di dalam perjumpaannya yang luar biasa. Di dalam bahasa Yunani, Roh Kudus disebut sebagai dunamis, yang mengingatkan kita dengan kata dinamit yang memiliki daya ledak luar biasa untuk mengubahkan hidup seseorang. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Ada amin Bapak Ibu? Seperti Saulus, Roh Kudus memampukan kita untuk berubah. Dari yang pemarah menjadi peramah. Dari yang keras hati menjadi lembut hati. Dari yang malas menjadi rajin. Dari yang pelit menjadi pemurah. Dari yang lemah lembut menjadi kuat. Jadi tidak ada alasan bagi kita untuk berkata, saya tidak bisa berubah. Saya ya begini. Yang perlu kita lakukan hanyalah berkata, Roh Kudus, ubahkanlah hidupku. Roh Kudus, aku rela. Bukankah Yesus dengan tegas berkata, tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. Markus 9 ayat 23. Berubah memang satu proses yang tidak enak Bapak Ibu. Berubah artinya keluar dari satu bagian yang membuat kita tenang dan senang. Kita dipaksa keluar dari satu kondisi yang membuat kita nyaman. Tetapi itulah panggilan Tuhan bagi kita sebagai orang-orang yang dipanggil dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Yaitu untuk berubah semakin serupa seperti Yesus dari hari ke hari. Itulah tujuan hidup kita. Ketika kita lahir, kita ibarat sebuah batu marmer yang jelek dan buruk. Kita bagaikan batu yang dipahat dan kikis setiap hari. Kita dikikis setiap keburukan-keburukan kita. Sehingga kita menjadi mulia dan berharga. Sehingga suatu hari nanti ketika Tuhan memanggil kita, kita tidak lagi sama. Kita tidak lagi terbungkus di dalam dosa dan penuh dengan hal-hal yang buruk dan jahat. Namun kita berkilau, memantulkan bayangan wajahnya dan kemuliaannya di dalam kehidupan kita. Sehingga Yesus berkata kepada kita, baik sekali perbuatanmu, hai hambaku yang baik dan setia. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Ketika mempersiapkan bagian ini, sekian minggu yang lalu, setiap hari saya diberkati oleh satu pujian yang menguatkan dan meneguhkan hidup saya. Mungkin Bapak Ibu yang menyaksikan tayangan online pada pagi hari ini. Bagi Bapak Ibu yang masih keras hati, mengeraskan hati Bapak Ibu, terus menerus berkata tidak bisa, tidak mungkin bisa ini akan berubah. Saya pastikan Bapak Ibu sedang ada di dalam kondisi seperti itu artinya Bapak Ibu belum melibatkan Roh Kudus di dalam kehidupan Bapak Ibu, mengizinkan Roh Kudus mengubahkan hidup Bapak Ibu. Karena sebuah perubahan dengan melibatkan Roh Kudus adalah sebuah perubahan yang sejati. Saya rindu mengajak Bapak Ibu menyanyikan pujian ini. Mari kita minta Tuhan mengubahkan hidup kita setiap hari, setiap waktu. Kita butuh kasih-Nya. Ia akan mengubahkan dan menolong hidupmu setiap hari, setiap waktu. Sehingga kita diajar untuk mengasihi dan diubahkan hidup kita setiap hari. Satu hari lagi Kau menuntun langkahku, dengan tangan kasih-Mu Kau pegang tanganku Bapa. Satu hari lagi Kau buktikan kasih-Mu, berkat-Mu yang melimpah membuat
membuatku terpesona. Hanya satu yang ku minta, ajarku mengasihimu dengan segenap hatiku seumur hidupku. Hanya satu yang ku minta, ajarku mencintaimu dengan segenap hatiku seumur hidupku, Yesus. Ketika mencoba melihat bagian ini Bapak Ibu, saya mendapati dua orang yang menyanyikan lagu ini dengan penuh kerinduan di hadapan Tuhan. Satu orang telah mengakhiri hidupnya dengan penuh kemenangan Bapak Ibu. Ketika dia menyanyikan pujian ini, dia tahu konsekuensinya bahwa dia harus ikut Yesus setia sampai akhir, dan dia mengakhirinya dengan setia. Satu lagi seorang artis cilik terus juga sedang bergumul bahwa dia rindu. Sekalipun dia lemah, dia buta, dia tidak dapat melihat, tetapi dia tahu kerinduannya kepada Tuhan. Dia mau buktikan sepanjang hidupnya. Setiap hari dia mau ikut Tuhan dengan setia. Dan saya rindu ketika kita menyanyikan pujian ini, kita pun memiliki kerinduan yang sama untuk boleh mengikuti Kristus setiap hari dengan taat dan setia. Satu hari lagi kau buktikan kasih-Mu, berkat-Mu yang melimpah membuatku terpesona. Hanya satu yang ku minta, ajarku mengasihi-Mu dengan segenap hatiku seumur hidupku. Hanya satu yang ku minta, ajarku mencintaimu dengan segenap hatiku seumur hidupku, Yesus. Hanya satu yang ku minta, ajarku mengasihimu dengan segenap hatiku seumur hidupku. Hanya satu yang ku minta, ajarku mencintaimu dengan segenap hatiku seumur hidupku, Yesus. Dengan segenap hatiku, dengan segenap hatiku, segenap hatiku seumur hidupku, Yesus. Sadarilah bahwa hidup tanpa Roh Kudus adalah perubahan yang semu. Tetapi hidup yang melibatkan Roh Kudus akan mengalami satu perubahan yang sejati. Mari kita satukan hati di dalam doa. Izinkan Roh Kudus melembutkan hati kita, hati saudara, hati Bapak Ibu, jemaat yang dikasihi Tuhan. Terlebih juga hati saya yang membawakan kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Kita satukan hati di dalam doa. Tolonglah kami ya Tuhan, agar seperti pujian yang kami naikkan, bahwa hati kami makin mencinta kepadamu, jiwa kami makin merindu Engkau ya Tuhan setiap hari, setiap waktu. Jika hari ini kami diberi kesempatan untuk mencintaimu 24 jam, biarlah kami mencintaimu lebih dan lebih lagi. Tolonglah kami ya Roh Kudus, mengandalkan kekuatan kami akan mati. Tetapi mengandalkan kekuatan Roh Kudus, semua pasti mungkin terjadi di dalam hidup kami. Inilah doa kami, dengan rendah hati kami serahkan hidup kami hanya dalam pimpinan dan penyertaan-Mu. Biarlah peringatan Pentakosta pada pagi hari ini mengingatkan dan memampukan kami kembali
ada Roh Kudus di dalam hidup kami akan bisa melalui ini semua. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Mari bersama saya di tempat Bapak Ibu masing-masing kita satukan hati di dalam doa. Kita naikkan doa-doa syafaat kita bersama. Kami mengucap syukur kami punya Roh Kudus yang terus-menerus memberikan penghiburan, terlebih juga meneguhkan dan memberi kekuatan bagi setiap kami. Dan sekalipun saat ini ya Tuhan, kami mengalami kesulitan untuk dapat berjumpa, tetapi kiranya Roh Kudus mempersatukan kami di dalam doa-doa syafaat yang kami naikkan pada pagi hari ini. Kami berdoa untuk seluruh jemaat yang merayakan ulang tahun di sepanjang minggu ini, sekalipun dirayakan dalam situasi yang berbeda, di mana kami tetap di rumah saja, tetapi kiranya tidak mengurangi kebahagiaan di dalam hidup saudara-saudara kami, bahwa penyertaan dan kasih Kristus nyata di dalam kehidupan jemaat kami hari lepas hari. Tuhan peliharakan kehidupan mereka setiap hari, apapun yang dikerjakan Tuhan memberkati, apapun yang sedang digumulkan Tuhan menjawab doa, dan kiranya pemeliharaan Tuhan nyata dari hari ke hari. Kami tetap berdoa bagi bangsa dan negara yang kami kasihi, Indonesia. Kami berdoa untuk pemulihan negeri ini, kami berdoa untuk pemimpin negeri ini, mulai dari presiden, wakil presiden, bersama dengan pemimpin kota dan daerah. Kami berdoa kiranya mereka dalam keadaan yang baik, dalam keadaan yang sehat, untuk dapat memimpin negeri ini melewati krisis pada hari-hari ini. Tuhan tolonglah agar apapun tindakan dan hal-hal program-program yang diambil untuk menolong setiap penduduk negeri ini keluar melewati krisis ini, Tuhan memberkati dan menolong. Kami pada akhirnya juga berdoa untuk setiap penginjilan yang terus-menerus dilakukan. Hamba-hamba Tuhan yang melayani pelosok-pelosok negeri, yang saat ini juga sedang bergumul dan berdoa, menghadapi dan berupaya untuk juga dapat melewati krisis ini bersama dengan jemaat dengan baik. Tolonglah mereka ya Tuhan, jagailah hidup mereka agar pemeliharaan Tuhan menyertai kehidupan secara pribadi, keluarga, bersama dengan seluruh jemaat yang mereka layani. Inilah doa-doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami naikkan doa dan syukur kami. Haleluya. Amin. Telah tiba saatnya untuk kita mengembalikan sebagai berkat yang telah Tuhan percayakan kepada kita selama sepekan ini. Untuk itu, mari bersama-sama kita berdoa untuk doa persembahan. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, saat ini Tuhan kami sungguh-sungguh sangat mengucap syukur kepada Engkau Tuhan, karena kami saat ini hendak mengembalikan sebagian berkat yang telah Kau percayakan kepada kami Tuhan melalui setiap pekerjaan yang telah kami lakukan. Untuk itu Tuhan berkatilah persembahan kami ini Tuhan, sehingga persembahan kami ini dapat kami pergunakan untuk kemuliaan nama-Mu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Mari bersama-sama kita pujikan Betapa Hatiku. Betapa hatiku berterima kasih Yesus, Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku. Sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku.
betapa hatiku berterima kasih Yesus. Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku. Sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Mari Bapak Ibu, kita akhiri kebaktian ibadah pada pagi hari ini. Kita akhiri dengan pujian pengharapanku hanya pada Yesus saja. Harapanku pada Yesus saja, yang mati atas Golgota. Dialah gembala jiwaku yang sungguh, Yesus Dia harapanku, pengharapanku. Pengharapanku hanya Yesus saja, yang mati atas Golgota. Dia gembala jiwaku yang sungguh, Yesus Dia harapanku. Yesus harapan jiwaku, Yesus melepas dosaku. Dia pohon selamat dan kesenanganku, Yesus Dia harapanku. Yesus harapan jiwaku, Yesus harapan jiwaku. Yesus pelepas dosaku. Dia pohon selamat dan kesenanganku, Yesus Dia harapanku. Dia pohon selamat, Dia pohon selamat dan kesenanganku, Yesus Dia
dia harapanku. Yesus dia harapanku. Yesus dia harapanku. Yesus dia harapanku. Mari sebagai jemaat Mennonite kita bersama-sama mengikrarkan komitmen kemuritan. Kami bersaksi bahwa tidak seorang pun dapat sungguh-sungguh mengenal Kristus kecuali ia yang mengikutinya setiap hari dalam kehidupan. Mari Bapak Ibu, kita kembali di dalam kehidupan kita dan aktivitas kita semuanya bersama-sama dengan Tuhan. Sekarang bukalah hatimu dan terimalah berkat dari Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa dan persekutuan dengan Allah Roh Kudus, Allah Tritunggal, menyertai kita, menguatkan kita, dan senantiasa memakai kita menjadi berkat dimanapun kita berada hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Ibadah kita sampai di sini. Tuhan memberkati kita sekalian. Terkadang kita merasa tak ada jalan terbuka, tak ada lagi waktu, terlambat sudah. Tuhan tak pernah berdusta, Dia selalu pegang janjinya. Bagi orang percaya, mujizat nyata. Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang sedang terjadi. Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang kita alami. Namun satu yang Dia minta, agar kita percaya sampai mujizat menjadi nyata.